Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Huda Kota Kediri kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Lama sekali kita tidak berjumpa karena pertemuan yang bulan kemarin itu kalian belajar secara mandiri melalui materi yang sudah saya share. Itu ya. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Nurul Asikin dalam pendidikan karakter bimbingan konseling. Ini adalah pertemuan kelima kita. Oke, sebelum kita mulai belajar bersama, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita mulai belajar bersama. Bentar. Nah ini, itu saya tulis. Mungkin kalian bertanya, kok sama ya materinya dengan yang kemarin? Memang hari ini materi kita sama dengan yang bulan kemarin, karena kemarin kalian belajar mandiri, belum saya jelaskan. Untuk itu kita ulangi lagi. Mari kita lihat bersama. Di situ sudah saya tulis mengingat materi-materi sebelumnya. Kenapa tetap saya tulis di situ? Biar kalian ingat. Yang pertama kita sudah mempelajari apa, pertemuan kedua mempelajari apa, biar tetap tetap ada runtutannya sampai dengan materi hari ini, yaitu self reminder, gitu ya. Apa itu self reminder? Nah ini, setiap orang pasti memiliki suatu tujuan atau cita-cita yang ingin diraih, ya. Namun ada kalanya rasa sia-sia muncul saat perjuangan yang sejauh ini dilakukan masih belum membuahkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Intinya semangat atau untuk terus berjuang lambat laun menjadi semakin berkurang. Inilah mengapa setiap orang memerlukan self reminder agar mampu mengetahui betapa hebatnya perjuangan yang telah dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Jadi mungkin kalian sudah pernah ya merasakan fase-fase seperti ini. Kalian sudah merasa belajar secara maksimal, terus berubah secara maksimal, tapi kenapa kok tetap saja hasilnya? Nah, untuk itu mungkin kalian butuh sesuatu dari dalam diri kalian, yaitu pengontrol atau self reminder. Apa itu? Adalah sebuah pengingat otomatis yang ada dalam diri kalian masing-masing. Itu adalah self reminder, ya. Dapat menjadi pemicu munculnya kilas balik atas segala langkah, ide, motivasi yang selama ini dimiliki sehingga mampu untuk terus berjuang menggapai mimpi. Nah, bagi kalian yang sedang berada di fase ini, membaca kalimat self reminder tentu dapat menjadikan tune point untuk menjadikan semangat kalian lebih naik, lebih baru lagi, gitu ya. Semoga kata-kata motivasi yang akan Bu Nurul paparkan kali ini bisa menjadikan kalian lebih semangat, menciptakan kebiasaan baru, serta membentuk kehidupan yang lebih teratur. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, ini. Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada merasakan pahitnya kebodohan nanti. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, banyak orang pasti setuju jika mempelajari ilmu baru adalah suatu hal yang sulit. Namun akan lebih sulit saat harus hidup dengan ilmu yang sedikit. Jadi gini ya, penjelasannya. Fase sekarang ini, fase belajar kalian sekarang untuk siswa-siswi kelas 7 SMP itu adalah fase belajar yang sulit. Sulitnya kenapa? Karena kalian itu
ada di posisi perpindahan, ya, masa transisi dari ke SD kemudian ke SMP, itu tentunya kalian menemui hal-hal baru yang sangat-sangat baru, pelajarannya juga baru, lebih banyak sekali. Nah, itu fase sulit kalian di situ, ditambah lagi kalian harus belajar secara mandiri, mau nggak mau ya. Untuk 1 tahun ini kalian sudah harus belajar secara mandiri. Itu akan jauh lebih sulit sekali. Nah, tapi gimana ya? Kita itu harus tetap menjalaninya. Kalian harus tetap menjalaninya, meskipun sulit harus tetap dijalani. Karena kenapa? Bukankah jauh lebih baik merasa pahitnya belajar daripada merasakan pahitnya ujian hidup karena tidak memiliki ilmu yang cukup? Nah, itu yang harus tetap kalian pegang, kata-kata itu, agar kalian tetap terus semangat belajar. Oke. Next. Hidup memang sulit namun tidak mustahil untuk ditaklukkan. Gini, setiap orang pasti pernah merasakan betapa sulitnya menjalani hidup, ya. Namun tak sedikit pula orang yang mampu melampauinya masa sulit kehidupan dan mulai menjalani hidup yang lebih tertata dengan terus berusaha memperjuangkan mimpi yang ingin digapai. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kita itu, atau ya kalian, ya saya, ya Bapak Ibu guru, ya kalian itu juga saat ini sedang mengalami belajar yang sulit. Kita secara nggak sadar sudah menjalani belajar mandiri itu atau belajar di rumah itu hampir 1 tahun. Kalau nggak salah bulan Maret ya, dulu itu Maret 2020 kita sudah belajar mandiri. Dan nggak kerasa kita ternyata bisa ya, padahal dulu waktu awal-awal kayaknya berat, kita berpikir bisa enggak ya, harus belajar mandiri, tidak sekolah, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menerangkan, tidak bertemu teman-teman. Tapi ternyata nyatanya kita bisa. Buktinya apa? Kita sudah melampaui ini selama hampir 1 tahun gitu ya. Itu kalau sampean sudah sampai dalam fase ini, berarti kalian itu sudah dikatakan berhasil melewati masa-masa sulit ini. Gitu ya. Banyak juga loh yang nggak berhasil. Contohnya apa? Yang kena pandemi tapi tidak berhasil melewati. Biasa ada ya, mungkin di negara-negara lain yang sampai bunuh diri atau depresi lah, seperti itu. Kalau kita baik-baik saja sampai sekarang, berarti kita sudah berhasil melewati ini semua. Oke, next. Ini. Bentar. Segala hal layaknya lebih baik diselesaikan secepatnya daripada menundanya di kemudian hari, karena tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di situ saya jelaskan, jangan menunda sampai besok untuk apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Ya. Di situ dari Benjamin ya, di kata-kata motivasinya, jangan tunda pekerjaanmu sampai besok sementara kau bisa mengerjakannya hari ini. Hal ini sudah sering saya sampaikan, mungkin di WA itu ya, kalian mesti kalau lihat saya ngirim chat, mungkin kalian selalu baca, jangan tunda pekerjaan sekarang. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali di materi Bu Nurul yang sebelumnya. Selesaikan tugas-tugas sekolah itu hari ini ya. Jadi jangan sampai kalian menunda. Ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, silahkan langsung dikerjakan. Kenapa Bu? Karena ketika kalian menunda pekerjaan kalian 1 kali saja, itu kalian akan merasa terbebani, akan terlihat semakin banyak tugasnya, terlihat banyak, terus kalian juga akan terbebani, akhirnya menumpuk. Yang memberatkan siapa? Yang menjadi berat siapa? Kalian sendiri ya. Makanya mulai sekarang apapun itu, ketika sampean mendapatkan
suatu pekerjaan atau suatu kegiatan, tugas dan lain-lain itu jangan ditunda, langsung dikerjakan hari ini selagi bisa. Oke. Selanjutnya ini. Di situ ada yang saya tulis besar sekali, itu tolong dilihat, selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Ya, maksudnya apapun itu, hal sekecil apapun itu tolong jika kalian merasa itu kurang baik segera diubah kebiasaannya. Ya, misal kalian selalu terlambat bangun pagi. Nah, itu mulai besok harus lebih disiplin bangun pagi, pasang alarm atau gimana. Nah, itu hal sekecil itu. Lalu ini kalahkan kebiasaan buruk. Ini masih ada sangkutnya dengan yang tadi. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka yang akan mengalahkan Anda. Ini sudah saya singgung juga di materi yang sebelumnya ya, yang 2 bulan yang lalu, berarti pertemuan ketiga kalau tidak salah. Itu sudah saya singgung, kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk, sama halnya dengan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan buruk atau perbuatan-perbuatan yang buruk yang kalian lakukan secara terus-menerus itu ya yang akan membentuk karakter kalian, yaitu contohnya apa, Bu? Contohnya ada di sini. Nah, itu sudah saya jelaskan juga di materi pertemuan ketiga dulu ya. Kebiasaan yang berulang secara konsisten akan membentuk Anda menjadi pribadi persis seperti kebiasaan Anda. Saya contohkan, jika Anda terbiasa berbohong, maka Anda adalah pembohong. Itu bisa kalian jadikan patokan ya. Kalau terus ada lagi, jika Anda terbiasa menolong, maka Anda adalah seorang penolong. Itulah yang harus kalian tanamkan, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu diubah, harus diubah. Yang buruk jangan dilakukan, yang baik dilakukan terus-menerus agar menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya tadi sudah saya singgung, jika ada tugas segera dikerjakan misalnya. Terus ada lagi seperti mengikuti KBM. Mengikuti KBM juga seperti itu. Kalau kalian terbiasa mengikuti KBM online ini tepat waktu, mulai jam 7 sampai jam 9 di sesi pertama dan kedua secara tepat waktu, maka kalian akan menjadi seperti itu ya. Kalian akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik, disiplin. Kalian akan menjadi orang-orang yang disiplin kalau apa-apa yang kalian lakukan itu tertata. Jadi seperti ada jadwalnya, secara otomatis kalian akan melakukan itu secara spontan. Enggak usah ingatkan, kalian sudah melakukan itu. Kebiasaan apa yang sedang Anda bentuk dalam keseharian Anda saat ini? Nah, itu yang harus kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Kenapa kok pada diri kalian sendiri? Ini. Nah, di situ saya sudah tegaskan ya, itu adalah kata motivasi yang harus benar-benar kalian tanamkan dalam diri kalian. Kenapa, Bu? Itu dibaca dulu. Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Kenapa harus seperti itu? Karena motivator terhebat adalah dirimu sendiri. Siapapun yang menjadi motivator kalian itu tidak akan merubah diri kalian jika
dalam diri kalian itu tidak ada niat untuk berubah. Contohnya di sekolah misalnya, kalian dipanggil Bapak Ibu guru, kemudian diberi motivasi, penyemangat untuk belajar dan lain-lain seperti Bu Nurul saat ini. Bu Nurul saat ini misalkan mengajak kalian untuk berubahlah ke arah yang lebih baik. Saya memberi motivasi ke kalian agar lebih semangat belajar dan lain-lain. Tapi kenapa ketika kalian kalau nggak mau berubah, ini mustahil akan terjadi, yaitu karena motivator terhebat adalah tetap diri kalian sendiri. Contoh lagi ya, saya kasih contoh, misalkan kalian pernah mengikuti kegiatan motivasi yang di situ ada motivator hebat yang telah didatangkan, kemudian kalian menyimak, contohnya seperti Mario Teguh mungkin ya, Bapak Mario Teguh memberi motivasi yang sangat hebat, kemudian kalian tersentuh dan lain-lain. Di ruangan itu kalian seolah-olah semangatnya naik, terus menggebu-gebu, dalam pikiran kalian, oh saya harus berubah gini. Tetapi apa yang terjadi ketika kalian sampai rumah? Nah, biasanya ya kebanyakan akan kembali seperti semula. Kenapa? Yaitu tadi, karena motivator yang terhebat tetap ada pada diri kalian masing-masing. Tinggal kalian mau berubah apa tidak. Kalau kalian mau berubah ke arah yang lebih baik, ya ini dalam diri kalian harus kalian tanamkan, harus kalian bentuk untuk berubah. Kalau kalian cuma mendengarkan motivasi dari orang lain, terus dari teman-teman kalian, dari Bapak Ibu guru, dari orang tua kalian, tapi kalau kalian nggak mau berubah, mustahil hidup kalian juga akan berubah. Oke, itu tolong ya, jika mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Tolong kata-kata itu benar-benar kalian tanamkan dalam diri kalian. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Jadi apa yang akan Anda lakukan hari ini, sekarang, ketika Bu Nurul sudah menjelaskan tadi, apa yang akan Anda lakukan untuk hal sekarang? Buat perubahan dulu sebisa mungkin, sebisa kalian ya. Jadikan dirimu itu lebih bermakna. Untuk siapa, Bu? Untuk kalian sendiri, kemudian untuk orang tua dan untuk orang lain. Karena kenapa? Hidupmu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Di situ saya perjelas ya, tolong dibaca. Hidupmu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Kalian harus berusaha membuat perubahan, tentunya untuk diri kalian, karena sudah saya jelaskan tadi, motivator terbesar adalah kalian sendiri. Terus kemudian untuk orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu, di situ saya jelaskan, bahagiakan orang tua kalian selagi mereka itu masih ada. Ya, yang pertama motivatornya ada dalam diri kalian. Yang kedua ada di orang tua. Ya, orang tua kalian itu tidak menginginkan apa-apa dari kalian, tidak menginginkan balasan apa-apa. Tapi mereka itu akan sangat bahagia ketika kalian di sekolah itu belajar dengan rajin, belajar sungguh-sungguh, cita-cita tercapai. Orang tua kalian akan bahagia. Tidak meminta apa-apa, tidak meminta uang dari kalian, tidak mengharapkan balasan. Tetapi ketika melihat sampean berubah menjadi lebih rajin belajar, sekolah rajin, tidak malas-malasan, orang tua kalian akan sangat bahagia. Ya. Ketika mereka masih ada, tolong bahagiakan mereka. Tuh. Yang ketiga, untuk orang lain tentunya sudah jelas ya, ketika dimulai dari diri sendiri, orang tua, dan yang ketiga orang lain. Buat perubahan itu sekarang. Kalau enggak sekarang, kalian mau berubah kapan lagi? Ya.
Mumpung kalian masih muda, masih SMP, karakter kalian itu masih bisa dibentuk dengan mudah. Harus dimulai dari sekarang. Oke, itu aja. Nah, ini setelah mengikuti KBM ini, tolong dibiasakan juga untuk mengisi presensi di FB dan di link. Kenapa Bu Nurul selalu mengingatkan itu, entah itu di kolom komentar Facebook atau di WA grup kelas, karena untuk apa sih tujuannya? Agar kalian terbiasa disiplin absen. Itu hal-hal kecil yang akan membantu kalian atau akan merubah kedisiplinan kalian. Kalian akan menyadari itu nanti ya. Kalau sekarang mungkin kalian belum sadar bahwa kenapa toh Bu Nurul selalu meminta absen dan absen. Yaitu membuktikan kalau kalian yang rajin absen itu membuktikan dalam diri kalian itu mau nggak mau sudah tertanam disiplin absen. Itu hal kecil saja, tapi kalau kalian lakukan tiap hari itu berarti kalian sudah bisa dikatakan orang yang disiplin. Banyak kok yang belum bisa untuk disiplin absen, itu banyak. Setiap hari saya merekap absen itu, yang mau absen itu masih 50% aja belum ada. Itu menandakan kalian itu hal sekecil itu pun kalian belum bisa menerapkan untuk disiplin. Oke, mulai sekarang tolong itu juga dirubah sedikit demi sedikit untuk sebuah perubahan. Sudah, gitu aja. Jika ada masalah pribadi, sosial, belajar dan karir seperti yang sudah saya jelaskan dulu tentang BK, silakan chat Bu Nurul, konsultasi ke saya, WA saya, tidak usah malu ya. Kalau mau bertanya apapun silahkan WA saya, tetapi jangan lupa tetap sopan ketika mengirimkan chat dengan Bu Nurul. Udah gitu aja. Sekian materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan tolong benar-benar diingat ya, untuk perubahan kalian sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk orang tua kalian, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kalian sendiri. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan selalu kalian ingat. Gitu ya. Kita berdoa dulu sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.